Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Ersiana Kristina Donna dari STIMIK Palangkaraya Program Studi Sistem Informasi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar pemrograman berorientasi objek yang sering disebut dengan OOP. Ada 3, yaitu kelas, properti, dan metode. Dalam video ini nanti yang akan kita bahas yaitu pertama membuat kelas, properti, dan metode. Melakukan instant object, mengisi dan menampilkan data properti melalui objek, dan yang terakhir memanggil metode. Pertama, kita menyiapkan perangkat untuk memprakteknya nanti. Web server saya menggunakan Laragon, kode editor saya menggunakan Notepad++, dan web server saya menggunakan Google Chrome. Membuat kelas, properti, dan metode. Dalam pemrograman berorientasi objek, terdapat banyak konsep dasar diantaranya kelas, properti, dan metode yang digunakan untuk membuat dan mengelola objek. Objek adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan rancangan dan punya ciri-ciri serta perilaku. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetakan untuk menciptakan objek. Kelas terdiri dari atribut atau data dan perilaku atau aksi. Kelas didefinisikan dengan kata kunci kelas dan namanya menggunakan huruf kapital untuk kata depannya. Jika lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya akan menggunakan huruf kapital pada awal kata, disambung tanpa spasi. Properti atau atribut mendefinisikan karakteristik atau keadaan dan sebuah objek. Properti ditulis dengan huruf kecil dan diawali dengan tanda $. Jika lebih dari satu kata, disambung dengan tanda garis bawah atau underscore. Metode adalah aksi atau perilaku dari objek dalam kelas. Metode ditulis dengan huruf kecil, diawali dengan keyword function, dan jika lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kapital tanpa spasi. Pada bagian akhir nama metode diberikan tanda kurung buka tutup tanpa spasi, diikuti tanda kurung kurawal buka dan tutup. Di sini ada 3 properti dan 3 metode yang nanti datanya akan kita praktekkan. Propertinya merek yaitu Asus, tipe VivoBook, dan RAM 16 GB. Metodenya nyalakan, matikan, dan menjalankan. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke aplikasi Notepad untuk memprakteknya. Pertama kita buat nama file dengan nama komputer 1.php. Selanjutnya kita buat kelas komputer. Pertama, properti var $merek var tipe terakhir var RAM. Function nyalakan,
komputer, Eko. Di sini kita isi dengan pesan komputer dinyalakan. Function matikan, Eko komputer dimatikan. BR function menjalankan. Eko. Di sini kita isi dengan pesan komputer dijalankan. Selanjutnya kita instant kelas komputer yang nanti propertinya akan kita isi. Komputer 1 dengan new komputer instant digunakan untuk mengakses variabel. Selanjutnya kita mengisi properti. Komputer komputer 1 merek sama dengan Asus. Ini data propertinya yang akan kita isi sesuai dengan PPT yang kita buat tadi. Di sini kita copy saja biar cepat. Merek kita ganti dengan tipe. Di sini tipenya VivoBook. Sini RAM kita ganti dengan 16 gitu. Selanjutnya kita menampilkan data properti. Eko komputer 1 merek BR sini kita copy saja biar cepat.
Sini kita ganti dengan tipe, dan di sini kita ganti dengan RAM. Yang terakhir, memanggil 3 buah metode. Dolar komputer tersatu, menyalakan dolar komputer satu, matikan dolar komputer satu, menjalankan. Kita save dulu. Baik, fungsi dari instance yaitu membuat objek baru dan menyimpannya dalam dolar komputer. Fungsi dari untuk menampilkan properti itu untuk mengakses informasi seperti merek, tipe, dan RAM. Dan yang terakhir, memanggil metode yaitu menjalankan, matikan, dan menyalakan, matikan, dan menjalankan. Sekarang langsung saja kita ke browser untuk coba menjalankan. Di sini kita isi dengan nama folder yang telah kita buat tadi. Oh, di sini error. Kita lihat dulu ya. Errornya pada 4. Lupa. Nah, di sini yang ditampilkan hasil dari praktikum kita tadi yaitu Asus VivoBook 16 dan 3 metode yang berurutan yaitu komputer dinyalakan, komputer dimatikan, dan komputer dijalankan. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.